Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Khani wa khadhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kepada para tulab yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya serta memberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk talabul ilmi. Insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan tentang masalah tauhid yang mana kita ambil dari kitab Ushulul Tsalatsah dengan syarahnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang tulisan ataupun karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Ar-Risalatul Ula, ya. Risalah yang pertama Al-Masailu Al-Arba'. Ada 4 perkara allati tadammanatha suratul Asr Al-Ilm. Yang mana 4 perkara ini terkandung di dalam surat Al-Asr tentang adanya ilmu. Kemudian muallif rahimahullah menulis dalam kitabnya I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Begitu juga ketika menulis kitab-kitab yang lainnya seperti Qawaidul Arba', kemudian juga Kasyfus Syubhat, kemudian Masailul Jahiliyah. Maka di sana semuanya tidak lepas daripada doa-doa beliau kepada para talabatul ilmi yang mengkaji karya-karya beliau. Selanjutnya di sini di bawah garis dalam kitab ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang kalamnya muallif rahimahullah. Qauluhu i'lam. Ya, apa yang dimaksud dengan i'lam di sini? Kalimatun tusyiru ilal ihtimam bil mawdu'. Suatu kalimat yang menunjukkan adanya suatu perhatian dengan materi, ya, dengan judul. Fa idza qala i'lam. Ketika beliau ini mengawali dengan kalimat i'lam, apa maknanya? Fa ma'nahu annal amra alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhim. Maknanya adalah ketika suatu perkara yang akan disampaikan oleh beliau di sini adalah perkara yang sangat muhim, perkara yang sangat penting sekali. Fa hadhil kalimatu tadullu ala ahammiyati al-mawdu' allati yubda'u biha fihi. Maka kalimat ini yang menunjukkan adanya suatu yang sangat penting, yang sangat urgent, ya, berkaitan dengan maudhu' ini yang akan beliau awali dalam kitabnya. Wa makna i'lam, adapun kalimat daripada i'lam memiliki makna yang sudah kita ketahui bahwasanya i'lam ini kan fi'il madhi, ya. I'lam ini fi'il amr dari kata alima ya'lam, ya. Fi'lu amrin minal ilmi, ya. Jadi fi'il amr dari kata al-ilm. Ayat ta'allam wal ilm. Yang artinya adalah belajarlah, ya, dan ilmuilah. Apa itu ilmu? Huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Ilmu ini adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Misalnya,
kita membahas sesuatu nih, ya, dalam pelajaran fikih misalnya. Maka ketika kita menyampaikan at-thaharah, ya, suci atau untuk bersuci, maka kita harus tahu, ya, bagaimana caranya untuk bersuci, bagaimana air-air yang bisa digunakan, dan apa saja kriteria air yang suci. Dan ini harus mengetahui tentang realita yang ada berkaitan dengan al-ma ataupun air. Au tasawwur syai' ala tabaqil waqi'. Atau dia itu punya gambaran sesuatu, ya, tasawwur, yang mana ilustrasinya, gambarannya itu sesuai dengan realita yang ada. Kalau dia mengatakan saya ini mengetahui tentang daripada api, ya, tapi kenyataannya ketika dia itu memberikan definisi daripada api, sifat-sifatnya api, dia katakan api ini dingin misalnya. Api ini memiliki sifat dia itu cenderung untuk diam, tidak merambah kemana-mana. Ini salah satu ilustrasi yang keliru, ya, yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Kemudian kata beliau, wa idrakus syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang mana pengetahuan ini tidak sesuai, ya, berbeda dengan realita, au tasawwur syai' ala khilafil waqi' huwal jahl. Kalau para thalabatul ilmi, ya, ikhwan dan akhwat, memiliki suatu pengetahuan ataupun gambaran, akan tetapi pengetahuan dan gambaran ini ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada, maka kata beliau, ketahuilah itu adalah jahil, kebodohan. Seperti tadi, ya, ditanya tentang api, kemudian tentang air, tapi tasawurnya itu tidak sesuai dengan realita, ya. Wa huwa diddul ilm. Maka itu adalah antonim daripada ilmu. Selanjutnya, dalam syarah ini disebutkan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu rahimakallah, hadza du'aun li talabil ilmi. Ya, hadza du'aun li talibil ilmi. Ini adalah salah satu doa dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada para talabatul ilmi, pada penuntut ilmu agama, terutama membahas kitab-kitab beliau. Fasyekh yad'u li talabatul ilmi ya ayyarhamahumullah. Maka syekh di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan rahmat kepada mereka, kepada talabatul ilm. Wa an yulqiya alaihim rahmatahu azza wa jal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Fahadha fihi at-talattuf. Maka ini bagian daripada rasa kasih sayang beliau, perhatian beliau. Minal muallim bil muta'allim. Dari seorang pengajar kepada siswa ataupun kepada peserta didiknya. Wa annahu yabda'u bil kalami at-thayyib. Maka beliau ini selalu mengawali muqaddimah ataupun kalamnya, ucapannya itu dengan perkara-perkara yang baik. Jadi bagi seorang guru ataupun ustadz ataupun pendakwah dan lain sebagainya, hendaknya sebelum mengajarkan, sebelum memberikan materi kepada audiens, maka dia harus memiliki kata-kata yang baik, ya, ucapan-ucapan yang bisa memberikan empati kepada dakwah ini, bukan sebaliknya, ucapan-ucapan yang kasar, kemudian sikap yang arogan, maka ini akan menjauhkan manusia dari ilmu. Selanjutnya beliau mengatakan wad du'a usolih.
doa yang baik. Jadi doa hendaknya kita selalu memberikan doa yang terbaik kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada para talabatul ilm. Apa alasannya? Hatta yu'athiru dzalika fi. Supaya para talabatul ilmi ketika beliau mendoakan dalam kitab ini agar mereka itu memiliki efek yang positif, ya, supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa yuqbilu ala muallimi, dan juga menerima apa yang disampaikan seorang muallim. Amma idza bada'a al-muallim bil kalamil qasi. Ketika seorang muallim, guru ataupun ustadz ini memulai dengan ucapan-ucapan yang keras, yang kasar, wal kalam ghairul munasib, ya, dan ucapan-ucapan yang tidak sesuai, ya, dengan para talabatul ilmi, tidak mengandung di situ unsur etika yang baik, tidak mengandung adanya edukasi yang baik, maka hal ini fa inna hadza yunaffiru, maka ini hanya akan bisa lari daripada ilmu, sehingga orang malas, tidak mau mendengarnya, tidak mau mengkajinya, sehingga mereka lari dari majelis ataupun dari ilmu yang ada. Fal wajibu 'alal muallim wa 'ala man yad'u ila Allah, maka sudah menjadi keharusan, ya, bagi seorang muallim, hendaknya dia itu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan juga berlaku bagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, ya, dia mengajak manusia untuk beramal solih dan juga mencegah kemungkaran, maka dia harus memiliki ucapan yang baik, ya, memiliki sikap dan juga memiliki etika, memiliki adab yang uswatun hasanah, selalu menjadikan sebagai uswah, ya, menjadikan sebagai suri toladan bagi mustami'nya, bagi audiennya, dan juga bagi kaum muslimin pada umumnya ketika dia itu menyampaikan ilmu ataupun pelajaran kepada mereka. Ma'aman yukhatibuhu bid-du'a lahu wath-thana'u 'alaihi. Ya, ini selalu dia memberikan doa yang terbaik, ya, kepada audiens, kepada thalibnya, dan juga selalu menyanjung, ya. Arti sanjungan ini supaya para thalabatul ilmi ini terbuka hatinya, bisa menerima ilmu yang akan beliau sampaikan. Wal kalamu al-layyin, dan juga ucapan yang sangat lemah lembut, identik dengan ucapan yang baik. Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan fa inna hadza ada lil qabul, maka ini doa ini akan diterima dan juga ajaan ini akan diterima oleh masyarakat pada umumnya dan wabil khusus bagi para thalabatul ilmi, ya, supaya mereka itu mau menerima nasihatnya, mau menerima ilmunya, ketika sebelum dia itu mengajarkan dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik, maka semuanya itu akan mendapatkan barokah, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu, dan insyaallah akan kita lanjutkan berkaitan dengan syarah usul tsalatsah. Ini masih di permulaan ataupun dalam muqaddimah syarah kitab beliau. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan faedah, ya, manfaat ilmu bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam talabatul ilmi, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua,
dalam mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Hada wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.